Perkembangan Islam di Filipina. Kebangkitan Islam terus digaungkan oleh dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan umat Islam Filipina. Kelompok pertama berpandangan radikal, dipegang oleh para anggota Moro National Liberation Front (MNLF) yang merupakan minoritas di kalangan penduduk Muslim. Kelompok kedua berpandangan moderat, dipegang oleh warga Muslim yang ingin memprakarsai berbagai perubahan dalam masyarakat yang lebih luas. Kelompok moderat yang didukung oleh mayoritas penduduk berusaha mempertahankan diri sebagai masyarakat Muslim. Mereka mau masuk ke dalam sistem politik Filipina demi mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan semua cara-cara legal dan konstitusional yang ada, termasuk penyebarluasan ide-ide pemikiran, mengorganisir kelompok-kelompok penekan dan berpartisipasi dalam usaha-usaha pemerintah untuk menemukan suatu penyelesaian yang damai adil terhadap Moro. Moro National Liberation Front (MNLF) menggunakan dua strategi, yakni menarik perhatian internasional, khususnya negara-negara Islam, tentang nasib mereka yang tertindas, menjalankan perang gerilya untuk melemahkan pemerintah Filipina. Suasana dan posisi umat Islam di Filipina mempengaruhi strategi dan keberlangsungan kegiatan dakwah. Sebuah organisasi Islam yang berskala Filipina adalah CONVISLAM atau Converse to Islam, yang didirikan pada tahun 1954 secara aktif bergerak untuk kegiatan dakwah. Pada tahun 1981, Convislam mempelopori sebuah organisasi dakwah yang berskala nasional yang disebut Islamic Dawah Council of the Philippines, Inc. Majelis Al-Dawah Al-Islamiyah Al-Filipiniyah untuk menjadi payung semua gerakan dan kegiatan dakwah. Kegiatan-kegiatannya antara lain penerbitan buku-buku Islam, kunjungan ke cabang-cabang provinsi, menyelenggarakan serangkaian kuliah umum, membangun masjid, menghadiri konferensi-konferensi internasional dan program-program pelatihan untuk usaha dakwah Islam, menyelenggarakan sekolah minggu dan kursus-kursus bahasa Arab. Di samping itu, terdapat banyak sekolah madrasah yang didirikan oleh organisasi-organisasi Muslim, terutama di provinsi-provinsi bagian selatan. Kemudian seorang tokoh terkenal Muslim Filipina, Peter Gordon Gowing, juga menyebutkan kelompok dakwah seperti Tebeleh Marawi City. Mereka ini adalah Subhanul Muslimin Tebeleh of Philippines, Jamaat Tebeleh, dan Islamic Tebeleh of the Philippines. Organisasi-organisasi ini sedikit yang dapat diketahui karena kurangnya informasi yang lebih jauh mengenai eksistensi dan kegiatannya. Kendati dari sisi distribusi keanggotaannya cukup luas. Hal yang tidak dapat dilewatkan mengenai organisasi-organisasi yang erat kaitannya dengan kebangkitan Islam di Filipina walaupun sangat terkait dengan posisi tawar-menawar antara umat Islam secara umum dengan pemerintah antara lain lahirnya peranan Kementerian Urusan Muslim, yang antara lain bertugas menyelenggarakan ibadah haji. Demikian pula Bank Amanah, sebuah bank Muslim yang berhubungan dengan kementerian, dan secara khusus didirikan untuk melaksanakan ketentuan Islam mengenai larangan riba. Didirikannya bank semacam ini sungguh merupakan suatu prestasi. Secara umum gambaran masuknya Islam di Filipina melalui beberapa fase, dari penjajahan sampai masa modern. Kasus Rohingya. Konflik etnis Rakhine dan Rohingya disebabkan oleh kebijakan junta militer Myanmar untuk mendirikan negara bagian di Myanmar Barat, Rakhine dengan memberikan privilege kepada minoritas penduduk Rakhine daripada mayoritas warga Rohingya. Padahal kebijakan yang diberlakukan oleh junta adalah negara bagian terbentuk atas dasar kelompok etnis mayoritas.
Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada pengumpulan data berbasis pada penelitian pustaka yang diperoleh dari jurnal, koran online, artikel ilmiah, dan lain-lain. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisa data yang bersifat deskriptif. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan sejarah politik dan etnokonflik untuk menganalisis data yang bukan berbentuk numerik. Dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar tahun 2012, penulis menggunakan kerangka teori etnokonflik Michael E. Brown. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik etnis Rohingya dan Rakhine tidak lepas dari keterlibatan junta militer. Faktor-faktor penyebab konflik etnis dilihat dari faktor struktural yaitu negara lemah dan geografi etnis, politik berupa diskriminasi institusi politik, elit politik yang dikuasai oleh junta militer dengan adanya kebijakan burmanisasi dan nasionalisme agama Buddha. Diskriminasi ekonomi karena modernisasi Provinsi Rakhine dengan adanya proyek pembangunan infrastruktur pelabuhan Sittwe dan pembangunan eksplorasi gas Sue. Selain itu, faktor pemicunya adalah pembunuhan dan pemerkosaan seorang gadis Rakhine bernama Matida Hatwe dan tidak diakuinya warga Rohingya, etnis Bengali sebagai penduduk asli Myanmar sehingga membuat mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi dari junta militer. Pada tahun 2017, terjadi konflik bersenjata di wilayah Rakhine Myanmar antara kelompok ARSA Arakan Rohingya Salvation Army dengan militer Myanmar. Situasi tegang yang terjadi di Rakhine menyebabkan etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh untuk mencari perlindungan. Namun pemerintah Bangladesh justru meningkatkan basis militernya di perbatasan, agar pengungsi Rohingya tidak dapat memasuki wilayah Myanmar. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya, di mana mereka tidak memiliki tempat tinggal, kehilangan rasa aman, tanpa jaminan kesehatan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang meregang nyawa. Peristiwa ini mendapat perhatian dari masyarakat internasional, baik berupa kecaman terhadap pemerintah Myanmar maupun bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Namun sayangnya, pemerintah Myanmar justru memblokir akses bagi pihak asing, bahkan hanya untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Ketika pemerintah Myanmar menutup akses bagi pihak asing, Indonesia justru melakukan kunjungan diplomatik ke Myanmar. Kunjungan ini dilakukan untuk berdialog dengan otoritas Myanmar guna membahas penyelesaian kasus ini. Langkah-langkah diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk memperoleh kepercayaan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan krisis pengungsi Rohingya akibat konflik yang terjadi di Rakhine pada tahun 2017 merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam karya ilmiah ini.